Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang mengatur seluk-beluk kehidupan kita, mulai dari aktivitas kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur di dalam Islam. Tidak hanya masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan masuk WC pun diatur di dalam Islam. Apalagi ini masalah ekonomi. Ada beberapa transaksi yang dilarang di dalam Islam atau transaksi yang diharamkan di dalam Islam. Ada dua macam. Yang pertama, haram karena zatnya. Ya. Kita sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 173 itu, kita dilarang memakan bangkai, darah, daging babi, memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain dari nama Allah. Itu haram karena zatnya, haram li zatihi. Yang kedua, haram li ghairihi, yaitu haram yang tidak karena zat, ya, atau haram karena penyebabnya. Jadi dalam transaksi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Haram secara li ghairihi ini ada 7 macam. Ada 7 macam. Yang pertama, apabila sebuah transaksi itu mengandung tadlis atau tipuan. Kita sebagai pedagang, kita tidak boleh menipu. Karena kalau kita menipu berarti kita akan menzalimi orang. Nah, Islam melarang kita. Agama kita melarang kita untuk menipu orang. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kita tidak boleh zalim dan tidak boleh menzalimi. Jadi menipu ini juga terbagi kepada 4 macam. Nipu dalam segi kuantitas, nipu dalam segi kualitas, nipu dalam segi harga, dan nipu dalam segi waktu penyerahan. Nipu dalam segi kuantitas, contohnya kita mengurangi timbangan, mengurangi meteran, mengurangi ukuran. Padahal di dalam surah Al-Mutaffifin juga Allah sudah menjelaskan wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang menakar. Apabila dia menakar untuk dirinya, dia minta dilebihkan. Kalau dia menakar untuk orang lain, dia mengurangi. Celaka, kata Nabi. Jadi kita nipu dalam segi kuantitas ini tidak boleh. Yang mengurangi meteran, timbangan, ukuran, enggak boleh. Yang kedua, nipu dalam segi kualitas. Pertama tadi kuantitas, yang kedua kualitas. Kalau kita menjual barang second itu boleh. Menjual barang rusak itu boleh. Baju second itu boleh kita jual. Tetapi yang dilarang, kalau kita menjual barang yang rusak, kita jual seolah-olah barang ini tidak rusak. Nah, ini nipu dalam segi kualitas. Misalnya kita menjual HP kita udah rusak, banyak fitur-fiturnya yang sudah bermasalah. Tapi ketika kita mempromosikannya kepada nasabah, seolah-olah ini HP masih bagus. Seolah-olah HP ini tidak ada cacatnya, padahal dia cacat. Nah, ini kita nipu dalam segi kualitas. Yang ketiga, nipu dalam segi harga. Misalnya kita seorang pedagang, anggap saja sebuah aqua lah ya. Harga pasaran sebuah aqua itu 3.000. Ya. Nah, di satu kesempatan kita melihat ada orang baru yang tidak tahu harga pasaran, tidak tahu harga aqua misalnya. Lalu kita menjual dengan harga yang lebih tinggi karena memanfaatkan situasi. Ini enggak boleh. Ini kita menipu dalam segi harga, tidak boleh. Yang keempat, nipu dalam segi waktu penyerahan. Misalnya kita punya konter atau kita seorang penjahit, ya. Datang seorang yang ingin menjahit baju misalnya. Nah, di situ kita menjanjikan 1 hari selesai atau 2 hari selesai. Padahal kita tidak bisa mengerjakan itu dalam waktu 1 hari. Atau banyak proyek kita atau masih banyak kerjaan kita yang lain. Nah, kita tidak mengerjakan itu. Atau karyawan-karyawan kita sudah sibuk dengan aktivitasnya. Nah, ini kita nipu dalam segi waktu penyerahan. Kita sudah memberikan jaminan kepada nasabah 1 hari selesai, padahal kita tidak mengerjakannya. Nah, ini nipu. Beda cerita kalau kita sudah mengerjakan tapi tidak selesai, ini lain cerita. Ya.
Nah itu tadlis, nipu. Yang kedua, apabila transaksi itu mengandung gharar atau tagrir. Tagrir ini adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini juga ada 4 macam ya. Dari segi kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dalam segi kuantitas misalnya, jual beli ijon, menjual buah yang masih pentil atau putih, itu nggak boleh di dalam Islam. Berbeda kalau buah itu sudah kelihatan, sudah mau matang, ya walaupun masih di batangnya, itu boleh kalau buahnya sudah jadi. Karena kalau masih pentil, itu belum ada jaminan dia itu menjadi buah. Bisa jadi dia layu atau busuk atau jatuh. Nah ini gharar di sini, ada ketidakjelasan. Nah, ini dilarang dalam Islam. Yang kedua, gharar dalam segi kualitas, menjual anak sapi yang masih dalam kandungan, menjual anak kuda yang masih dalam kandungan, ini gharar. Walaupun induknya semental, bapaknya semental, anaknya belum tentu semental. Ya, ini gharar ini. Berbeda kalau kita membeli dengan induk-induknya, itu boleh. Yang ketiga, gharar dalam segi harga. Misalnya kita naik ojek. Naik ojek itu negonya pas kita naik, bukan pas kita turun. Kalau kita naik ojek, kita tidak tahu harganya, lalu kita naik, pas turun kita nego, itu nggak boleh. Jadi sebelum kita naik itu udah dinego dulu. Kita tanya berapa harganya. Ya. Yang keempat, gharar dalam segi waktu penyerahan. Misalnya menjual burung yang masih terbang, menjual mobil yang masih statusnya hilang. Saya jual mobil ini, tapi dia hilang. Nah ini kapan kita serahkan? Kapan ketemunya? Ini nggak jelas. Atau menjual burung yang masih terbang itu, kapan kita serahkan? Nah ini gharar, nggak ada kejelasan.